Sejak hari pertama aku ditugaskan menjadi asisten pribadi untuk seorang klien penting bernama Ardan, aku sudah bisa merasakan kalau hidupku tidak akan lagi berjalan seperti biasanya. Bukan karena pekerjaannya sulit, tetapi karena tatapan pertamanya padaku terasa berbeda. Seolah ia melihat lebih dalam daripada sekadar nama dan posisi yang tertera di kartu identitasku. Namun semua itu kutepis karena aku tahu dengan jelas bahwa Ardan adalah tunggangan atasanku sendiri, Bu Fira, perempuan yang keras, disiplin, dan sangat dihormati di kantor. Seseorang yang posisinya terlalu tinggi untuk membuatku berani merasa apa-apa terkait kehidupan pribadinya. Tapi semakin hari aku bekerja mendampingi Ardan, semakin sulit bagiku menjaga jarak. Kami sering pulang larut malam untuk mengurus proyek kantor, dan di antara tumpukan dokumen serta kopi dingin, ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang ayahnya yang terlalu menuntut, tentang kesepian yang selama ini disembunyikannya dalam tawa ramahnya, dan tentang hubungan yang dijalaninya tanpa benar-benar ia inginkan. Aku mencoba tetap profesional, tapi setiap kali Ardan menatapku sambil bertanya apakah aku sudah makan, atau memberikan saran kecil yang membuatku merasa dihargai, hatiku selalu bergetar tanpa bisa kutahan. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang berulang kali ingin mendekat meski aku tahu risikonya sangat besar. Tekanan itu semakin kuat ketika Bu Fira mulai memperlakukanku dengan curiga. Ia mulai memberiku tugas-tugas berat yang bahkan tidak ada kaitannya dengan pekerjaanku, memintaku bepergian ke lokasi berbeda hanya untuk menghindari pertemuanku dengan Ardan, dan setiap kali aku bertemu dengannya, ada tatapan tajam yang membuatku merasa seperti sedang mengkhianati seseorang. Padahal aku belum melakukan apa-apa, selain menjaga sikap dan mencoba menenangkan hati yang mulai tak terkontrol. Suatu malam ketika aku dan Ardan lembur, ia meminjamkan jaketnya karena aku kedinginan dan tanpa aku sadari, aku tertawa. Tawa kecil, singkat, tapi cukup untuk membuat Bu Fira yang datang tanpa pemberitahuan langsung meledak. Ia menuduhku mencoba merebut tunganannya, menuduh Ardan menyembunyikan sesuatu dan dengan suara bergetar penuh marah, ia memutuskan pertunangan mereka di depan kami. Sementara aku hanya berdiri dengan tangan gemetar, tak berani menatap siapapun. Merasa hancur, bersalah, dan bingung karena Ardan tidak mengatakan apa-apa untuk membelaku saat itu. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh suara-suara buruk, menyalahkan diriku sendiri atas hubungan yang sebenarnya sudah retak bahkan sebelum aku mengenal mereka. Dan aku memutuskan untuk tidak masuk kerja keesokan harinya karena aku tidak sanggup bertemu siapapun, apalagi Ardan. Namun pagi itu ia datang ke rumahku, berdiri di depan gerbang dengan wajah lelah dan mata yang benar-benar terlihat jujur, lalu mengaku bahwa ia sudah lama ingin mengakhiri pertunangan itu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Karena hubungan mereka lebih mirip kerjasama dua keluarga besar daripada ikatan cinta yang tumbuh dari hati. Ia menjelaskan bahwa Bu Fira mengetahui hubungan mereka mulai renggang, dan karena ia melihat Ardan lebih sering tersenyum ketika bersamaku, ia menjadikanku sasaran kemarahannya. Bukan karena aku salah, tetapi karena aku mewakili sesuatu yang sudah lama hilang dari hubungan mereka, ketulusan. Saat itu aku masih diam, masih takut percaya, tapi kalimat Ardan berikutnya membuat seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Aku tidak jatuh cinta karena kamu dekat. Aku jatuh cinta karena kamu membuatku merasa hidup, merasa dilihat, merasa dianggap sebagai manusia bukan sekadar pasangan dalam kesepakatan bisnis. Kata-kata itu menghantamku keras, bukan karena aku tidak menginginkannya, tetapi karena aku merasa tidak pantas menjadi alasan seseorang meninggalkan hubungan panjangnya. Aku meminta waktu, meminta jarak, meminta agar ia menyelesaikan semuanya tanpa kehadiranku. Dan selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, aku fokus bekerja, memulai hidup baru, mencoba mengobati perasaan bersalah sekaligus rindu yang anehnya tumbuh bersamaan. Ardan tidak hilang, tapi ia menghormati keputusanku. Ia hanya sesekali mengirim pesan singkat, memastikan aku baik-baik saja, tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta jawaban, hanya menunggu dalam hening yang justru membuatku mengerti betapa tulusnya perasaan itu. Lalu suatu sore yang tenang beberapa bulan kemudian, saat aku berjalan pulang dari kantor, aku melihat Ardan berdiri di depan kafe kecil. Tanpa jas rapi, tanpa ekspresi tegang, hanya sebuah senyum hangat yang dulu membuatku ingin menolak. Tapi kini justru membuatku melangkah mendekat tanpa ragu. Kami bicara lama hari itu, bukan tentang masa lalu atau luka, tetapi tentang masa depan yang ingin dibangun perlahan, dengan cara yang benar, tanpa rahasia, tanpa pelarian, dan tanpa siapapun menjadi korban. Dan di saat dia menggenggam tanganku pertama kalinya, aku baru benar-benar mengerti bahwa cinta yang dulu terasa terlarang itu sebenarnya bukan cerita tentang pengkhianatan, melainkan tentang dua manusia yang bertemu di waktu yang salah,
saling menyembuhkan tanpa sadar, dan akhirnya dipertemukan kembali oleh hidup di waktu yang jauh lebih tepat. Ketika kami berdua sudah siap untuk memilih satu sama lain dengan keberanian, bukan dengan rasa bersalah.